Halo semuanya, ketemu lagi di Konor Fun di Kampi Badminton. Hari ini aku akan review salah satu raket mid-end yang bisa kalian coba di tahun 2025 ini. Jadi secara karakter aku bisa bilang raket ini lebih ke power. Jadi buat kalian yang suka bermain smash, buat kalian yang suka gebuk, dan kalian tipikalnya emang lebih ke permainan power, kalian pasti suka dengan raket yang akan kubahas di videoku kali ini. Jadi buat kalian penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Karena di video kali ini aku akan membagikan satu racun yang mungkin kalian nggak akan kecewa kalau kalian sudah nonton videoku ini. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Gosen Roots Swan JP. Ingat, ini berbeda sekali dengan seri JP1 yang dipasarkan di pasaran untuk saat ini. Jadi ini adalah seri JP tapi ada tulisan Jepangnya. Ingat, ini sangat berbeda dan juga secara harga juga sangat berbeda sekali. Oke, kita akan ngebahas raket ini dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket ini, untuk satu batang raket dengan dapat satu baju dan juga satu senar dibanderol di kisaran 1 juta rupiah. Jadi buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, kalau di speknya ini 4U, dan di sini aku kemarin dapat pas di speknya di angka 84, dan setelah ku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip handuk dengan catatan grip bawaannya sudah aku buka. Dan di sini ada satu trik lagi yang buat aku bingung kemarin. Jadi raket ini datang dengan grip yang sangat-sangat tipis. Bahkan aku kemarin pikir itu nggak ada gripnya lagi. Jadi udah pikir seperti gagang kayunya langsung. Tapi kenyataannya itu grip karet yang notabene itu ada 3 gram beratnya. Jadi aku kemarin langsung bungkus grip handuk, kukira nggak ada grip bawaannya, jadi langsung kubungkus. Rupanya raketnya sangat-sangat berat. Secara bobotnya sangat-sangat berat. Tapi ketika aku sadar itu rupanya grip dan aku buka dan aku bungkus kembali dengan grip handukku, dan alhasilnya aku dapat dengan timbangan yang lebih normal lagi. Jadi dengan settingan seperti ini, ku pasangan senar dan ku pasangan grip handuk, berat total raket ini masih di angka 90 gram aja. Jadi bisa aku bilang cukup normal ketika aku pasangkan grip handuk. Kalau aku pakai grip karet mungkin akan lebih ringan lagi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini cenderung head heavy. Jadi kemarin dapat di kosongan itu di angka 302, dan setelah aku setting seperti ini, ku pasangkan grip dan juga aku pasangkan senar. Ini settingan seperti ini, balance point pada raketku ini ada di 297 mm. Jadi aku bisa bilang sih cenderung slightly head heavy dengan settingan seperti ku ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu shaft. Untuk shaft, kalian bisa lihat, ini aku bisa bilang stiffness pada raket ini bisa aku kategorikan di tengah-tengah atau bisa aku bilang medium. Jadi kalian bisa lihat juga ada satu teknologi yang sangat-sangat unik di raket Gosen ini, yaitu two kicks point. Yang berasa gini, ketika aku bermain power, two kicks point ini sangat unik feelingku ya. Jadi secara feelingnya aku rasakan ketika aku coba raket ini. Jadi biasanya kalau raket pada umumnya ya, kalau kalian smash dan bagian soft di tengahnya yang agak lentur. Tapi ketika kita bermain smash menggunakan raket ini, inilah teknologi yang membuat pukulan smash kita itu lebih menunjam lagi. Jadi bagian sinilah yang akan memberikan power tunjaman atau smash yang lebih nuki lagi ketika kalian pakai Gosen Roots JP ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs aja. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 27-29 lbs dengan senar Celsio 65 Ultra. Dan ini adalah hitting soundnya.
Oke, untuk heating sound sih aku bilang not bad ya, nggak gimana segaring raket-raket lainnya, tapi aku bisa bilang sih untuk heating soundnya ya udah not bad aja. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu chromat. Untuk jumlah chromat pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Nggak kecil, nggak kompak seperti raket-raket yang kalian takuti pada umumnya. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat, aku bilang sih ini raket memiliki desain cat yang sangat-sangat menarik. Jadi, aku nggak tahu kenapa raket-raket zaman sekarang di tahun 2024 sampai 2025 saat ini banyak yang udah buat warna ungu. Jadi udah lebih ke purple. Jadi ini warna lagi ngehits banget di semua raket badminton. Bukan hanya di brand Gosen, brand Victor juga begitu, brand Yonex juga gitu, Li-Ning juga gitu. Jadi mereka lagi ikut color atau warna yang lagi ngetrend untuk saat ini. Jadi warna yang diaplikasikan di Gosen Root Swan JP ini aku bisa bilang sangat-sangat elegan dan juga sangat-sangat eye-catching sekali. Oke, untuk kualitas cat. Untuk kualitas cat pun ini raket masih sangat bagus sekali. Dengan pemakaian di 3 jadwal aja, aku bisa bilang desain cat dan juga kualitas cat pada raket ini sangat bagus sekali. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Satu kali lagi, beda tangan, beda feeling. Jadi, mungkin aja aku cocok menggunakan raket satu ini. Mungkin aja ketika kalian beli, kalian sudah coba dan kalian akhirnya kurang cocok menggunakan raket satu ini. Jadi, aku berharap kalian jadikan videoku ini hanya referensi kalian mau beli atau enggak setelah nonton videoku ini. Bukan berarti aku bilang wajib, kalian wajib coba juga. Jadi ini beda gaya, beda karakter main aja udah mempengaruhi setiap feeling kita di semua raket badminton. Oke, jadi aku berharap kalian jadi penonton yang pintar, bukan penonton yang asal-asal beli raket-raket badminton yang lagi viral. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu speed. Untuk bermain drive, untuk kalian yang suka bermain drive dan juga untuk kalian yang suka ngedefense, aku bisa bilang ini raket lumayan responsif. Dengan settingan 297, tapi dikarenakan dia datang dengan aerobox frame, jadi ketika aku mau swing, aku masih berasa ada sedikit sensasi head heavy-nya. Jadi berasa ada sedikit rasa beratnya ketika aku swing secara cepat. Jadi ketika aku bermain drive, emang hasil drive kita kenceng, kuat banget. Jadi ketika kita mau drive depan, drive cross juga ini enak sekali. Tapi ketika kalian bermain di depan net dan kalian mau angkat raket ini, aku bisa bilang dia kurang cepat. Jadi aku rasa agak sedikit berat juga ya. Jadi ketika kita mau angkat raket ini secara cepat. Jadi untuk permainan drive, aku kasih nilai di angka 9 dari 10 aja. Dan untuk permain defense ini, raket enak sih. Jadi overall sangat responsif sekali untuk kalian yang suka nge-defense clear ataupun nge-defense flashing. Jadi untuk defense aku kasih nilai di angka 9 dari 10 juga. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu control. Untuk kalian yang suka bermain flashing bola, untuk kalian yang suka ya. Oh, sorry. Untuk kalian yang suka bermain flashing bola, drop shot, dan juga pukulan akurasi, aku bisa bilang ini raket dengan settingan Celsius 65. Dan aku bisa bilang dengan shaft yang medium, memberikan tingkat kontrol yang lumayan bagus. Jadi hanya di lumayan bagus aja. Jadi ketika aku mau pakai raket ini di jadwal pertama, emang aku butuh sedikit adaptasi lagi dikarenakan dia swingnya agak berat. Jadi ketika kita mau flashing bola, aku berasa ya agak butuh sedikit adaptasi lagi. Jadi untuk aku pribadi sih dengan teknikku atau dengan gaya mainku, aku bilang gini. Untuk permainan kontrol aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin yang paling penting di channel KMP Badminton, yaitu poin power. Apakah raket ini memberikan generate power yang besar di permainan lob dan juga permainan smash? Jawabannya sangat-sangat besar sekali. Jadi walaupun raketnya datang dengan balance point di angka 297, dikarenakan dia aerobox frame dan juga ketika aku swing secara seperti ini, aku berasa kepalanya agak berat. Untuk tanganku yang udah mulai tua ini, aku berasa ya masih ada rasa head heavy-nya. Jadi lebih condong ke head heavy dibanding dia lebih slightly head heavy. Jadi aku bisa bilang gini, ketika aku bermain lob, untuk kalian suka bermain lob clear, lob serang, ini raket memiliki generate power yang bagus sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9,3 dari 10 untuk permainan lobnya. Dan untuk permainan smash aku lebih suka lagi dikarenakan hasil smashanku itu lebih nungki. Jujur aja teknologi yang ada pada raket ini yang bisa dibilang gini. Kalau shaft umumnya ini 7 mili, kalau di bagian toe kick point-nya itu dibuat lebih ramping lagi, mungkin aku bisa tebak ini 6,7, 6,8 mili. Jadi di sini di titik toe kick point ini di mana shaft-nya lebih lentur. Jadi ketika aku bermain smash, ketika aku menggunakan raket ini di permainan power, aku berasa setiap kali smashanku itu mematikan dan juga powerful sekali. Jadi overall untuk permainan smash, aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10 untuk Gosen Roots Swan JP yang tulisan Jepang ini, tapi tetap made in China. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari videoku kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang di tahun 2025 ini aku bisa bilang gini, aku agak hoki ya. Jadi ketika aku beli raket, rata-rata raket yang aku beli itu nggak ngecewain aku. Selain seri yang aku nggak cocok itu yang Victor Aura Speed 100X Ultra yang kurang cocok dengan gaya mainku. Tapi ketika aku cobain ke temanku yang gaya mainnya pemain depan, dia malas cocok. Tapi berarti gini, raket itu bukan nggak enak, bukan nggak
bagus, tapi yang benar itu nggak cocok dengan gaya main kita. Jadi, untuk seri Roots JP ini, aku bisa bilang ini raket worth it banget buat kalian coba. Apalagi kalau kalian tipikalnya itu pemain belakang, kalian suka bermain smash, dan kalian suka gebuk, ini raket aku rekomendasikan buat kalian beli di tahun 2025 untuk seri mid-end. Oke, kita bahas ke poin slotnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket satu ini. Untuk kalian yang pemula banget, untuk kalian yang tangannya masih belum gimana kuat, aku sarankan jangan beli raket ini. Tapi buat kalian yang pemula, tapi kalian udah mulai berlatih badminton, kalian udah masuk ke camp, kalian sudah sewa pelatih untuk ngajarin kalian teknik main, aku bisa bilang ini masih bisa kalian pertimbangkan. Asalkan kalian punya tangan yang kuat. Tapi kalau kalian tangannya emang pada dasarnya nggak gimana suka dengan raket head heavy, ini raket skip aja. Tapi buat kalian yang udah mulai mahir, kalian emang tipikalnya penembak smasher, ini raket sangat cocok buat kalian beli. Oke, kita akan bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang? Ini raket lebih cocok dipakai oleh pemain belakang aja. Pemain depan kurang cocok menggunakan raket ini. Walaupun dia keren, walaupun desainnya cakep, pemain depan jangan gatal mata. Ini ingat, ini raket lebih ku spesifikkan untuk pemain belakang aja. Oke, kita bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single? Oke, jadi yang aku rasakan di permainan single, aku malah bilang ini raket lebih ku condongkan ke permainan single dibanding permainan double. Bukan berarti permainan double kurang enak, tapi yang aku rasakan permainan single itu lebih efektif menggunakan Gosen Roots Swan JP ini dibanding permainan double yang membutuhkan kecepatan dan juga penempatan bola yang lebih maksimal lagi. Jadi overall yang aku rasakan untuk pemain single ini sangat ku rekomendasikan. Buat kalian yang pemain double juga lumayan ku rekomen buat kalian yang punya tangan kuat. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar raket Gosen Roots Swan JP ini, yang seri tulisan Jepang, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!